kan ini mestinya tolong minta tolong ke sini ya, suruh ngecekin saya, maksudnya dia termasuk ada BPJS nggak ke tenaga kerjaan kayak gitu kayaknya tadi SMS-nya. Loh, dia daftar nggak? Saya rasa dia nggak daftar loh. Oh gitu ya? Kan dia harus daftar dong. Oh gitu ya Mas ya? Harus daftar gitu ya? Harus daftar. Kenapa sih saya bilang sama kalian semua harus daftar BPJS? Karena selama ini banyak yang menentang saya, dikiranya saya adalah dutanya BPJS. Padahal saya itu untuk kepentingan kalian kayak gini nih loh. Giliran dia mau pulang Indonesia atau seperti apa, kan kalian terbebani oleh biaya. Sementara BPJS kan kalau terjadi apa-apa sama dia, anaknya kan juga di cover. Oh gitu. Terus maaf, ini kalau dia belum daftar, terus persyaratannya apa aja ya Miss ya? Sebenarnya nggak ada syarat-syaratnya ya. Dia daftar aja. Sekarang kan kontrak kerjanya masih berlaku. Daftar aja. Daftar aja. Terus dengan kondisinya Sri Lestari kayak gitu, terus gimana itu caranya gitu? Ya, yang penting kita daftar aja. Bisa klaim atau enggak, nggak ada masalah. Soalnya kan selama 2 tahun itu cuman bayarnya 300 apa 200 berapa gitu loh. Lebih baik daftar aja deh. Lebih baik daftar aja. Lewat apa? Online apa gimana itu? Secara majikan harus daftarin apa dia harus hadir ke kantor apa Mas? Enggak perlu, dia daftar sendiri. Dia daftar sendiri. Nah, kebetulan itu ada nomor yang saya kasihkan, minta bantuan sama dia untuk daftar BPJS. Tapi yang bayar itu tetap dia atau tetap Mbak Sri sendiri atau suruh keluarganya bayarin? Oh, itu dari pihak keluarga yang di Indonesia apa memang harus dia sendiri yang lewat pembayaran? Dia sendiri Mbak, kan harus ada paspor, KTP Hong Kong, dan juga kontrak kerja. Oh gitu, berarti harus nunggu dia sehat dulu dong. Maksudnya dengan keadaan dia belum bisa kemana-mana, itu kalau harus pembayaran. Makanya kan minta tolong keluarga yang ada di Indonesia kan bisa Mbak. Oh gitu ya. Betul. Jadi menurut pendapat saya suruh dia daftar BPJS. Oh gitu. Harus dia bawa paspor gitu kan maksudnya? Gini aja, samain ada paspornya, kontrak kerjanya, visanya, terus itu tak kasih nomor, coba nanya ke sama dia. Oh gitu ya. Oh iya. Saya menghubungi pihak tersebut gitu ntar. Ini sudah saya kirimkan, Coba nanyain ke dia, SMS ke dia. Terima kasih. Yuk. Itulah teman-teman pentingnya BPJS. Walaupun saya sampai saat ini banyak yang menentang tentang saya promosi BPJS, bahkan salah satu pegawainya BPJS juga ngomong sama saya bahwa Miss Yuni jangan ikut campur masalah BPJS loh. Saya tuh tidak pernah ikut campur masalah BPJS loh Mbak. Karena menurut saya adalah ini bagus saya sampaikan karena ya mungkin prosesnya agak ribet karena kita belum terbiasa atau seperti apa atau bagaimana. Sedikit sakit hati sih dengan salah satu stafnya BPJS, tapi nggak masalah karena memang saya bukan stafnya BPJS. Jadi saya juga bukan di endorse oleh BPJS, saya bukannya promosi sama BPJS, tapi intinya adalah BPJS itu bagus. Apalagi karena apes tidak ada dalam kalender, karena itu saya selalu bilang kalian pakai BPJS. Walaupun pada akhirnya saya tidak diakui oleh BPJS ataupun stafnya BPJS yang ada di Indonesia itu mengatakan bahwa saya nggak benar atau apapun, saya tidak ambil keuntungan dari BPJS. Mau stafnya dari pemerintah BPJS tidak berterima kasih karena saya membantu menginfokan pada teman-teman dan mereka bilang nyerimpeti BPJS, itu ya di luar kendali saya ya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa BPJS itu sangat penting sekali. Perkara diakuin atau tidak, terus habis itu saya disomasi ataupun saya dibuatkan surat terbuka tentang saya dengan BPJS, akhirnya ada salah satu stafnya disnaker ngamuk-ngamuk, itu sebenarnya di luar kendali saya ya, karena saya bukan ahli tentang asuransi. Jadi saya cuma tahu manfaatnya satu aja, saya nggak banyak yang tahu manfaatnya. Saat kamu dipecat oleh majikan, di Hong Kong tidak tercover oleh asuransi majikan.
Sebenarnya ini sangat gamblang sekali ya. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi ya karena ada yang salah paham, jadi sih terserah ya. Satu manfaat dari BPJS yang saya tahu sebagai agent, kalian selalu mengatakan bahwa BPJS itu tidak ada gunanya karena sudah di cover asuransi di Hong Kong. Tapi saya cuma ingin bilang satu hal, BPJS itu mengcover kalian saat kalian diinterminate oleh majikan. BPJS itu masih punya covernya buat kalian. Karena itu BPJS sangat penting sekali. Kan ada asuransi dari majikan. Halo, kalau kamu masih bekerja dengan majikan tersebut, maka BPJS tidak berarti dan tidak berguna. Tapi saat kamu dipecat dan terjadi kecelakaan di luar, di rumah agent, di boarding house agent, atau di perjalanan, BPJS lah yang akan meng-cover kamu. Tapi silahkan percaya, silahkan tidak, karena manfaatnya BPJS sangat panjang dan saya bukan ahli asuransi. Saya bukan ahli asuransi, jadi kalau kalian takut bersaing dengan saya yang daftar BPJS banyak dan kalian tidak suka, ya itu urusan kalian. Saya nggak ngurus terlalu panjang dan kali lebar. Jadi sangat aneh sekali kalau BPJS orangnya itu nggak suka sama saya karena saya mempromosikan BPJS. Ya lucu. Jadi saya tidak butuh terima kasih atau apapun ya. Tapi intinya saya merasa bahwa sangat lucu sekali. Saya menjelaskan menurut versi saya. Keuntungannya BPJS aku ngapalnya yo moh. Wong aku ora nggak BPJS. Karena saya sebagai mantan agent yang pernah anak saya melakukan atau anak saya pernah terjadi kecelakaan dan tidak tercover oleh asuransi Hong Kong, BPJS lah yang berguna saat itu. Tapi karena salah satu staf yang ada di Indonesia ini sekarang acuh tak acuh sama saya, dikiranya saya merebut panggung BPJS karena BPJS dibuatkan surat terbuka. Ya wis orang ngurus, orang apa-apa. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk menginformasikan betapa pentingnya BPJS. Golek ono BPJS dhewe Mbak, sampean bagaimana caranya daftarnya itu cariin dhewe di BPJS. Saya cuma memberitahu satu hal aja, keuntungan BPJS. Saat kamu diinterminate dan BPJS lah yang mengcover kehidupanmu untuk sesaat itu. Dan saat kamu pulang Indonesia, ada salah satu teman kalian yang meninggal dunia kecelakaan sebelum nyampe bandara balik ke Hong Kong, itu juga tidak tercover oleh asuransi majikan, tapi tercover oleh asuransi BPJS ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sakit atau terjadi kecelakaan, bahkan amit-amit nggih meninggal dunia, jika kalian memiliki BPJS, anakmu akan terurusi. Mungkin surat-suratnya ataupun pengurusannya panjang kali lebar, tapi percayalah, BPJS bisa mengcovernya. Untuk saat ini itu berdasarkan bukti ya. Karena saya sendiri bukan pemakai BPJS. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan memprovokasi siapapun. Silahkan mau beli BPJS ya silahkan, enggak juga silahkan. Karena saya tidak ada untung dan ruginya. Jadi salah satu pegawai, salah dua apa salah tiga gitu loh. Staf yang ada di Indonesia ini acuh tak acuh sama saya. Apakah itu masalah besar bagi saya? Enggak masalah. Sekarang saya dicuekin enggak masalah. Yang penting saya tetap akan menyuarakan, sama kok influencer yang lainnya menyuarakan, yo enggak dikonok niki. Iya pernah. Tapi saya akan tetap berpegang teguh selagi informasi itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lain, saya akan tetap menginfokan. Suka atau tidak suka ya gak apa-apa, karena saya tidak perlu disukai dan tidak perlu dimenyukai. Mbuh piye ngomong bahasa nih. Intinya adalah BPJS itu sangat bagus sekali. Dan stafnya BPJS yang ada di Indonesia selalu berganti bagian dong. Jadi saya appreciate sekali, terima kasih walaupun pada akhirnya saya ya wis gak usah dibahas lah bene wis. Engko dadi ongkrang sing ora jelas bene wis ora usah bahas sing wonge gak bahagia. Malah aku dhewe engko sih sedih. Iya pernah. Wis ora masalah, sing penting kalian di cover oleh BPJS. Jadi sangat menyenangkan sekali. Beda sama masyarakat Jember ya, dimana saya jujur merasa bangga jadi orang Jember karena Jember itu punya J keren. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah memakai belum punya BPJS
di Jember itu punya J keren, dimana masuk rumah sakit pertama kali itu gratis pakai J keren. Jadi daerah lain saya kurang tahu ya, untuk daerah-daerah lain saya jujur saya kurang tahu, karena kebetulan salah satu keluarga saya itu sakit dan meninggal dunia di Jember, tidak membayar apapun termasuk ambulannya. Ini saya sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jember, saya bangga jadi orang Jember. Jadi Jember itu sangat spesial bagi saya secara pribadi, karena saat salah satu keluarga saya meninggal dunia, kabar yang saya dengar adalah ambulan harus bayar, tapi ternyata ambulannya nggak bayar sama sekali. Itu karena J keren. Jadi saya merasa bangga sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jember, karena Jember memiliki J keren. Apa ya? Karena saya seringnya mendengar informasi kalau orang sakit apalagi meninggal dunia, yang sangat sedih itu adalah nggak dapat ambulan untuk pulang. Dan di Jember, terima kasih sekali buat Bupati Jember ya, semoga berkelanjutan. J keren itu sampai kapanpun. Jadi Jember keren banget, Jember keren banget. Halo? Halo? Halo. Halo, ya, ada yang bisa dibantu? Selamat sore, Bu. Selamat sore.